terakhir ya ini apa? Makruhatul jama'ati, na'am. Makruhatul jama'ati kathiratun minha qaulul imami fasigan au mubtadi'an. Makruhatul jama'ah, kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Jadi harus kita hindari. Kenapa? Karena kemakruhan di dalam sholat berjamaah bisa menghilangkan fadilah jamaah. Jadi hilang tuh fadilahnya jamaah kalau kita melakukan kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Kafiratun, ini sangat banyak sekali, minha di antaranya kaulul imami fasikan. Ada imamnya itu adalah orang yang fasik. Imamnya orang fasik, ahli maksiat. Bukan adu ayam jadi imam itu makmum sama dia. Bandar togel misalnya, ya. Apa sih fasik itu? Fasik manirtakaba kabiratan au asarra ala saghiratin wa galabat ma'siyatuhu ala taqwa. Jadi orang yang mengerjakan dosa besar belum bertobat kepada Allah atau terus menerus mengerjakan dosa kecil yang mana maksiatnya lebih banyak daripada takwanya. Lebih dikenal condong kepada ahli maksiat. Fasik namanya itu. Jadi bermakmum dengan orang yang fasik ini hukumnya makruh. Bahkan jamaah yang sedikit masih lebih afdal. Ya, bermakmum dengan imam yang jamaahnya sedikit masih lebih afdal dibanding dengan jamaah banyak tapi imamnya orang fasik. Au mubtadi'an, atau pelaku bid'ah. Mubtadi, orang yang melakukan hal yang bid'ah. Itu juga makruh tuh. Kita bermakmum dengan mubtadi'. Apa sih mubtadi atau bid'ah? Man kharaja 'anil haq. Al-mubtadi pelakunya tuh. Orang yang melakukan hal yang bid'ah. Man kharaja 'anil haq. Orang yang keluar dari kebenaran. Ma huwal haq? Apa yang dimaksud dengan hak itu? Al-haqqu ma wafaqal kitabu wa sunnatu wal ijma' wal qiyas. Yang dimaksud dengan al-haq kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', kesepakatan para ulama dan qiyas. Itu namanya apa? Al-haq. Jadi al-mubtadi man kharaja 'anil haq. Orang yang keluar dari hak, dari kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma', kesepakatan para ulama, dan qiyas. Yang kedua, makruh kaunul imam aglaf, ay lam yukhtan. Ada imamnya itu orang yang belum disunat. Makruh itu. Ya. Imam belum disunat. Emang sah? Ya sah aja bicara sah. Cuma hukumnya apa? Makruh. Kaunul imam tamtam. Tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an. Ada imamnya itu adalah tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an. Maksudnya apa? Ayyukarriru hurufat ta. Orang yang mengulang-ulang huruf fa. Tamtam huruf ta. Awil fa. Tamtam ta ya. Awil fa. Namanya fa yang mengulang-ulang huruf fa. Au wa yang mengulang-ulang huruf au ghairiha atau selainnya. Pokoknya yang mengulang-ulang huruf gitu. Kan ada ya gitu ya? Ada. Itu makruh tuh. Imamnya orang kayak begitu. Makmumnya dengar gedek juga ya. Yang keempat, iqamatu jama'atin, mendirikan jamaah fi masjidin, di dalam satu masjid, lahu imamun ratib, yang ada itu masjid memiliki imam ratib, imam rawatib. Jadi satu masjid ada imam rawatib. Waktu sholat baru masuk, ada imam rawatibnya di situ, dia bikin jamaah baru itu. Makruh. Tafrik, memperpecah belah umat jadinya jangan.
Walam yakhsha fauta fadilati awal waktu. Saran keduanya, dia tidak takut, tidak khawatir akan luput fadilah awal waktu. Awal waktu masih ada. Imam rawatibnya juga masih ada di masjid. Gak boleh, jangan kita dirikan jamaah bikin dulu, jangan. Kecuali itu masjid kagak ada imam rawatibnya. Atau dia khawatir hilang fadilah awal waktu. Imam rawatib belum datang nih, masih OTW. Sampai diperkirakan setengah jam lagi. Ini kan awal waktu fadilahnya hilang habis, betul. Kalau khawatir begitu nggak apa-apa, diri langsung. Nah ini menjadi makruh mendirikan jamaah di dalam satu masjid yang ada imam rawatibnya dan ia nggak khawatir luput akan fadilah awal waktu. Jelas ya? Ya, dua hal di sini baitnya. Yang kelima, kemakruhan dalam jamaah i'wijajus shaf, bengkoknya barisan shaf. Bengkok begini ya, miring atau melengkung, jangan. Ratain dulu. Luruskan barisan. Wa adamu ikmali ma qablahu, dan tidak menyempurnakan shaf yang sebelumnya. Shaf yang depannya belum selesai, bikin baru lagi, jangan. Yang bikin baru lagi jadi makruh tuh dia tuh. Nah ini tadi nanti ada kaidah ya. Segala kemakruhan di dalam sholat jamaah bisa menghilangkan fadilahnya. Ya. Jadi kalau shafnya mencong-mencong, lurusin. Kalau belum sempurna full, jangan bikin yang baru. Gitu. Kemudian yang keenam, inqita'us shaf, terputusnya shaf. Terputus nih. Seharusnya dia ngerapat bisa. Kan banyak yang begitu. Nih, barisan shaf dia di sini sendiri. Kan harusnya geser rapat begini. Namanya inqita', terputus barisan shaf. Makruh juga di situ. Bicara sah-sah jamaahnya, tapi hukumnya apa? Makruh. Yang ketujuh, kemakruhan dalam jamaah musawatul imam, menyamai imam fil mauqif, di dalam tempat berdirinya, sejajar sama imam. Makruh. Makmum kudu di belakang imam, sejajar dia. Makruh. Sah jamaahnya. Yang kedelapan, muwafaqatul imam fil af'al, membarengi imam di dalam gerakan-gerakan. Makruh. Muwafaqat apa? Ai muqaranatuhu, membarengi imam. Illa fi salasi masaila, kecuali di dalam 3 masalah. Fatusannul muqaranatu, maka hukumnya sunnah membarengi. Jadi si makmum makruh membarengi imam fil af'al, dalam gerakan-gerakan, illa kecuali dalam 3 masalah. Dalam 3 hal makmum barengin imam sunnah. Paham maksudnya? Apa yang 3 yang sunnah? Yang pertama, inda ta'min, ketika membaca amin. Waladdallin. Amin. Sunnah tuh imam sama makmum baca bareng. Imam juga baca sunnah. Bareng itu. Nabi bilang, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa orang yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, aminnya malaikat kapan kita gak tahu ya. Nah, tapi yang sesuai dengan sunnah. Waladdallin. Diam sejenak. Amin. Nah, itu bareng sama malah. Bahkan ulama bilang, kalau nggak ada fadilah dalam sholat berjamaah, kecuali fadilahnya cuma bareng amin bersama imam, la kafah, cukup dibilang. Cuma kan fadilahnya banyak ya, ini luar biasa.
Jadi jangan sia-siain tuh amin nih luar biasa. Kalau aminnya inti bareng sama malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa yang lalu diampunin. Itu yang pertama tuh sunnah, imam sama makmum bareng. Yang kedua, wa inda su'ali rahmah. Ketika meminta rahmat Allah, inda zikriha, ketika zikriha menyebutnya atau mendengarnya. Wal isti'adzah, minta perlindungan dari Allah minal azab, dari azab. Minta perlindungan dari azab inda zikrih, ketika menyebut ayat, menyebut daripada kalimat ayat yang mengandung azab. Jadi sunnah tuh. Ini banyak kita tinggal ini. Jadi ketika lewat ayatul rahmah, ayat yang mengandung rahmat, sunnah tuh imam makmum bersama-sama minta rahmat Allah. Contohnya begini, di antara ayat yang mengandung rahmat, wa qala ta'ala yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan man yasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah akan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang Allah kehendaki birahmati, dengan rahmatnya Allah. Kalau kita masuk surga bukan sebab amal kita. Kita masuk ke dalam surga birahmatillah, sebab rahmatnya belas kasihnya Allah. Jadi jangan mentang-mentang dengan ibadah kita. Tetap yang kita harapkan rahmatullah. Makanya dalam doa-doa orang saleh apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana bin a'malina. Dan rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan daripada amal kami. Tetap ujung-ujungnya apa? Berharap akan rahmat Allah. Nah, ketika mendengar ayat yang mengandung rahmat, minta Allahumma adkhilna fi rahmatik. Jadi ketika membaca ayat yang mengandung rahmat, boleh imam baca, makmum dengar, atau sholat sendiri ente. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Berhenti sejenak imam, bareng-bareng baca Allahumma adkhilna fi rahmatik. Cuman jarang gitu ya. Itu sunnah tuh. Sunnah bahkan bersamaan imam dan makmum membaca. Inda su'ali rahmat, ketika meminta rahmat. Inda zikriha, ketika menyebut ayat yang mengandung rahmat. Wal isti'adzah, dan minta perlindungan. Minal azab, dari azab. Inda zikrihi, ketika menyebut ayat yang mengandung azab. Di antaranya banyak ayat yang mengandung azab. A'addallahu lidh-dhalimina 'adzaban alima. Allah akan persiapkan buat orang-orang yang zalim azab yang sangat pedih. Minta Allahumma ajirna min azabik. Ya Allah, selamatkan kami dari azab. Sunnah tuh baca bersama-sama imam sama makmum. Ini yang kedua nih, yang sunnah barengan imam dan makmum. Yang ketiga, wa fis sana'i, dalam kalimat pujian. Di dalam pujian fil kunut, di dalam doa, dalam bacaan kunut. Inda qaulil imam, ketika ucapan imam, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi kunut itu mengandung bacaan doa, as-sana ilallah, pujian kepada Allah, dan salawat kepada Nabi. Ketika bacaan doa, sunnah bagi kita makmum mengaminkan doanya imam. Allahumma hdina fiman amin. Makmum imam baca gak? Baca sunnah bareng-bareng tuh. Habib Salim gitu tuh. Allahumma hdina fiman hadait amin. Dia yang baca aminnya kencang. Wa afina fiman afait amin. Dibaca begitu. Ya. Wa inda qaulil imam, dan ketika bacaan si imam, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bacaan itu as-sana ilallah, pujian kepada Allah. Fa
innaka taqdi, sesungguhnya engkau ya Allah dan yang maha memutuskan. Wala yuqda 'alaik, dan tidak diputuskan untuk kamu. Allah yang mutus. Terus ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma nastaghfiruka wa natubu. Itu baca bareng-bareng tuh. Imam baca, makmum juga. Sunnah bahkan diangkat suaranya tuh. Ya kalau kita kan pelan doang ya. Angkat dikit. Sunnah berbarengan. Emang kunut bacaannya semuanya diangkat gitu. Nanti wasallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Balik lagi amin. Baca tuh doa. Ya. Dalam kitab Anwarul Masalik disebutkan tuh. Habis bacaan selawat, ucapin amin lagi di situ. Karena bagian daripada doa. Semoga Allah senantiasa merahmati buat Nabi Muhammad, keluarga Nabi dan sahabat. Amin kita. Amin. Yang ke-9. Jadi 3 tempat sunnah tuh ya. Imam sama makmum baca berbarengan ketika amin. Kedua, ketika meminta rahmat Allah, ketika mendengar atau membaca ayat yang mengandung rahmat, dan minta perlindungan kepada Allah ketika membaca atau mendengar ayat yang mengandung azab. Kemudian yang ketiga, ketika ujian, ya, dalam bacaan qunut, ya, ketika ucapan imam fa innaka taqbi wa la yuqda, terus tuh ikutin tuh bareng-bareng baca. Yang ke-9, kemakruhan di dalam jamaah as-salatu munfaridan anis shaf. Salat sendiri dari shaf barisan. Sendiri berada di barisan shaf. Makruh tuh. Sudah kita bahas tuh ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam jamaah masjid musholla, ya, terus udah penuh semua nih shafnya nih. Kita sendiri kan begitu. Jangan langsung takbir sendiri sholat begitu. Itu makruh hukumnya. Caranya gimana? Kan udah menarik orang yang ada di depan kita. Buat dia mundur, temenin kita. Karena kalau kita sholat sendiri ada di shaf, hukumnya apa? Makruh. Cara gitu. Ada nazaman sunnah jarrul hurri bisaffi iddatin. Jadi disunnah, ada syaratnya kapan disunnahkan untuk menarik orang yang ada di depan kita. Di antara syaratnya apa? Adalah menariknya setelah takbiratul ihram. Syarat yang pertama. Yang kedua, menariknya fil qiyam, berdiri. Ketika berdiri, di saat berdiri, nggak boleh lagi sujud yang ditarik, jangan. Perubahan, perubahan. Jadi nariknya lagi berdiri. Yang ketiga syaratnya muwafaqatul majrur. Ya harus kita tahu yang ditarik orang yang paham. Yang mencocoki, jangan sembarangan narik ini. Berantem urusan. Lihat dulu, ini fulan ya Rajali paham dia tali. Yang dibisikin dulu juga mau tarik, lu tarik apa nih Jadi yang ditarik orang yang paham. Itu syarat itu. Ya. Tariknya setelah takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram dulu. Kemudian fil qiyam saat berdiri. Kemudian yang ditarik orang yang paham. Itu harus 3 syaratnya. Lihat nih. Kalau gue di shop sendiri nih. Gak ada orang lagi nih. Udah pilih dah tuh. Wah ini belajar tahu nih. Lo bisikin dulu ke ya. Gue mau tarik lu ya, temenin, nah, misalnya. Kita Allahu Akbar, baru tarik ke belakang. Sunnah yang ditarik untuk mundur ke belakang. Jangan khawatir kalau begitu saya pindah shop dong, shop yang belakang. Enggak. Bahkan dalam hal ini dia mendapat 2 keuntungan di sini. Yang pertama, keuntungannya tetap dianggap orang yang sholat shop yang tadi. Yang pertama. Yang kedua, keuntungannya mendapatkan as-sawab, fadilah, ganjaran at-ta'awun 'alal bir, tolong menolong dalam kebaik. Jadi 2 pahalanya itu.
Jadi yang ditarik nggak apa-apa, jangan pakai nggak mau, ya. Nanti yang di sampingnya merapat barisan gitu. Nah ini, jadi makruh tuh ya, sholat sendiri kesop. Yang ke-10 kemakruhan dalam sholat jamaah irtifa'ul ma'mum anil imam wal aksu li ghairi hajah. Irtifa meningginya si makmum atau makmum tempatnya lebih tinggi daripada imam atau sebaliknya, imam tempatnya lebih tinggi daripada makmum, dan ini tanpa ada hajat kebutuhan. Ya, makruh. Pakai naik meja dulu nih imam ya di meja, mau di bawah. Ya, makruh. Padahal di bawah beda kalau misalnya memang hajat, nggak ada tempat lagi. Ente berjamaah ada di bukit-bukit misalnya, kan nyari tempat datar sulit begitu. Otomatis ada yang lebih tinggi dikit, nah ini enggak menjadi makruh. Tapi kalau tidak ada hajat menjadi makruh. Ya. Kemudian yang ke-11 kemakruhan dalam salat jamaah kaunul imam lahinan. Ada imam itu orang yang melagukan. Lahnan laguan la yughayyirul ma'nah, yang tidak sampai merubah makna arti. Kalau dilagukannya bacaan Quran sampai merubah makna nggak boleh, haram hukumnya itu. Ini dilagu-lagukan tapi nggak sampai merubah makna. Kalau merubah makna kayak an'amta dibaca an'amtu, an'amti misalnya, maknanya berubah, nggak boleh. Ini nggak merubah makna, ya cuma kayak langgeng Jawa model-model begitu, ya baca Quran model-model dilagu-lagukan kayak lagu-lagu apa dah misalnya itu ya, kan banyak model-model itu. Jangan tuh, kalau niatnya istihza bahaya, memainkan, meremehkan Quran, itu nggak boleh. Dikatakan ilhanul Quran, bacalah Al-Quran dengan lagunya orang Arab di situ. Ya inti misalnya ngomong apa tuh, ngomong bahasa Betawi pakai logat Jawa, pas gak begitu? Gua gak enak. Atau sebaliknya ngomong Jawa pakai logat Betawi, kagak nyambung. Ya. Nah ini merubah dari melahankan melakukan, kalau tak sampai bacanya betul nggak merubah makna, tapi makruh di sini. Ini bagi yang tasannu, yang dibuat-buat. Ya kalau udah asalnya begitu nggak bisa lagi, udah ya susah. Kemudian at-tabligh li ghairi hajah, kemakruhan juga dalam jamaah at-tabligh li ghairi hajah. Menyampaikan tabligh ini, menyampaikan suara biar makmum yang lain dengar. Itu sunnah ada di masjid-masjid yang besar. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, orangnya yang melakukan namanya muballigh. Namanya apa? Muballigh. Muballigh itu kan orang yang menyampaikan. Makanya penceramah dikatakan apa? Muballigh, orang yang menyampaikan. Itu. Ini muballigh juga namanya muballigh. Jadi yang teriak begitu tuh, Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tujuan muballigh, namanya muballigh, yang menyampaikan suara biar sampai kepada makmum yang jauh dengar. Ini tabligh li ghairi hajah. Sunnah ada muballigh kalau di masjid-masjid yang besar. Ya kalau masjid kecil maka gak perlu. Masjid kecil ada mubalighnya, makruh jadinya. Ya bagi dia aja yang makruh itu mubalighnya. Karena li ghairi hajat, tidak ada keperluan, gak ada hajat. Kadang-kadang bisa ganggu orang juga ya suaranya. Kemudian yang ke-13 kemakruhan dalam salat berjamaah idza zada ma bainal imami wal ma'mum. Apabila lebih jarak antara imam dan makmum lebih aksar, lebih dari 3 dhira, min salasati adhru, aksaru lebih dari 3 dhira, ay metran wa nisif, 3 dhira 1,5 meter takriban secara perkiraan, karena 1 dhira itu kurang lebih 50 cm. Kalau 3 dhira berarti 1,5 meter 150 cm. Ini kalau antara jarak antara imam dan makmum
dan makmum yang satu yang shaf dengan makmum yang shaf setelahnya lebih dari 3 dhira', makruh hukumnya. Nah, ini kan batas dia. Ini semeter setengah gak ada. Nggak sampai ya. Paling 1,20 biasanya. 1,20. Kalau sampai 3 dhira' lebih, itu makruh itu. Kejauhan jaraknya. Ya, 2 meter. Jarak dia sama imam atau makmum yang depan dengan makmum yang barisan pertama, barisan kedua. Jaraknya 2 meter. Lebih dari 3 dhira'. Maka hukumnya makruh. Nah, di sini ada kaidah nih. Dhabitul mufawwid lil fadilah. Definisi yang menghilangkan fadilah jamaah apa sih? Kullu makruhin. Setiap kemakruhan. Fi salatil jamaati, di dalam salat berjamaah. Yufawwitu fadilataha. Itu menghilangkan fadilahnya. Paham? Setiap kemakruhan. Fi salatil jamaati, di dalam salat berjamaah. Yufawwitu, itu menghilangkan fadilahnya. Yang kita baca tadi itu ya, kemakruhan-kemakruhan kalau kita lakuin itu bisa menghilangkan fadilah jamaah yang Nabi katakan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat yang dikerjakan berjamaah lebih utama dari salat sendiri, melebihi sampai 27 derajat. Atau dimanai salat. Kalau misalnya dia melakukan kemakruhan tadi, hilang fadilahnya. Seakan-akan terhitung orang yang sholat sendiri, padahal jamaah. Saya nggak begitu. Saya. Makanya diperhatikan. Ya. Ini selesai bab sholatul jamaah. Lanjut bab sholatul musafir. Ada pertanyaan sebelumnya. Fadhal yang mau nanya. Sebelum masuk bab yang baru, bab sholatul musafir. Naam, marhaba. Ya. Nah, iya. Bagus pertanyaan ya. Memang seharusnya tertib dalam berjamaah itu perempuan di belakang laki-laki. Perempuan di belakang, cuman dibanyakan kita di pinggir tuh ya, kadang-kadang. Ya, nggak apa-apa. Memang kalau perempuan agak jauh sedikit, ya, dari laki-laki. Dapat fadilah dapat insyaallah. Ya. Karena kalau berdekatan ada larangan juga di situ. Bahkan dalam hadis yang dulu kita baca, shaf sebaik-baiknya shaf bagi seorang laki-laki adalah yang paling depan. Ya, seburuk-buruknya yang paling belakang. Kebalikan, seburuk-buruknya shaf bagi seorang perempuan yang paling depan. Yang paling, karena yang lebih dekat sama laki. Ini bicara laki yang bukan mahram di masjid ya. Sebaik-baiknya shafnya perempuan yang paling belakang. Ini pembahasan kalau takbiratul ihramnya bareng ya. Yang udah datang belakangan ya kurangan. Jelas. Nah, ini menunjukkan apa? Lebih jauh lebih enggak apa-apa perempuan. Tetap dapat fadilah jamaah. Ya. Walaupun dikatakan yang lebih afdal bagi mereka yusallina fi buyutihinna, salat di rumahnya masing-masing. Ya, karena ada fitnah gitu. Ya. Walaupun kita merasa aman, ya, cuma namanya jalan keluar kan ntar ketemu laki-laki yang bukan mahram. Ganteng juga ya, Haji Rojali misalnya ya. Bisa gak begitu? Ya bisa. Ayo, Bapak. Iya, begini jadinya ya. Likulli wahidin, setiap perorangan, wal imamu akad, dan imam lebih dikuatkan untuk merapikan barisan shaf. Udah kita baca, wa minal imam akad, dari imam lebih kuat. Maksudnya untuk memberikan perhatian untuk merapatkan barisan. Juga diminta likulli ahadin, bagi setiap perorangan memperhatikan orang yang ada di kanan kiri dia. Makanya sebelum mulai perhatiin dulu di situ. Ya. Nah, kita tarik dikit nggak apa-apa. Ini orang enggak kejauhan. Ayo geseran dikit. Itu. Kadang-kadang kita udah masuk sholat, dia baru datang. Nah, tarik dikit. Pernah sahabat Nabi
Salat bermakmum dengan Nabi ada di kiri. Fa'adarahu, diputer sama Nabi itu. Bifi'lin galil, dengan gerakan yang sedikit sehingga berada di kanan. Jadi begitu. Jadi ayyurshidahu, untuk memberikan petunjuk kepada orang yang ada man bijanbi, yang ada di sampingnya. Termasuk ta'awun 'alal bir, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi tarik dikit tuh. Tarik dikit. Kadang-kadang teka dia kagak mau ya. Ya udah urusan dia. Nah, urusan dia. Iya. Iya, kesel juga benar. Terus siapa ini ya? Ayo lagi, betul. Ntar pas salam gatak aja yang gitu ya. Yang kata imam tinggi sedikit boleh apa emang gak boleh sama sekali? Bukan, ini bicara makruh aja. Oh iya. Iya. Nah, ini kalau li ghairi hajah, kalau tanpa hajat bisa menjadi makruh. Tinggi yang apa namanya? Yang nampak perbedaan di situ. Kalau segini dikit ini wajar. Tinggi yang nampak kayak semeter, setengah meter, kan kelihatan tuh ya. Atau setengah meter, tinggi juga itu. Nampak, kelihatan perbedaan jelas itu. Cuma kalau 10 cm, 5 cm kan saru di situ. Ada lagi? Nggak ada, Mat. Udah, Mat, keluar, Mat. Lanjut dikit lagi. Bab salatul musafir ya. Bab yang menerangkan tentang salat musafir. Hada bab salatul musafir. Ahkamus safar khamsatun. Jadi safar ini kan kebutuhan, betul. Setiap orang pasti pernah safar. Makanya banyak ahkam safar oleh para ulama, hukum-hukum safar dibagi-bagi itu. Bahkan Nabi mengatakan as-safaru bid'atun minal adzab. Safar itu adalah potongan dari azab, kata Nabi. Kenapa sih Nabi mengatakan safar itu potongan dari azab? Lianna safar la yakhlu min masyaqqah. Karena safar itu kagak kosong dari masyaqqah, berat, ya, kesukaran. Baik masyaqqah yang hissiyah, yang nampak, berat yang dirasakan yang nampak seperti apa? Ketulit tarik, jauhnya perjalanan. Capek gak? Capek. Atau beratnya yang ma'nawiyah, yang kagak nampak. Kayak kamu faragatil ahbab, seperti berpisah dengan orang yang kita cintai. Ya, itu mau safar, mau kemana, mau haji, mau umrah, kan ninggalin keluarga tuh. Berat gak tuh? Berat, itu masyaqqah. Itu masyaqqah ma'nawiyah, berkeberatan yang nggak nampak, seperti berpisah dengan keluarga. Ada berat yang nampak, yang kelihatan, seperti jauhnya perjalanan, rusaknya perjalanan. Berat, masyaqqah. Maka Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian atau qit'ah, bagian daripada azab. Kenapa dikatakan azab? Ya, azab di sini bukan berarti siksaan. Ya, azab sesuatu yang berat bagi orang. Dan safar ada berat, baik berat perjalanan atau berpisah dengan orang yang kita cintai. Nah, sehingga ulama membagi itu. Ahkamus safari khamsatun, hukum-hukum safar ada 5. Ada berapa? Yang pertama wajibun. Safar hukumnya wajib. Kalau wajib hukumnya apa? Yang ngerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dosa. Itu wajib. Kasafari li isqati fardil haji wal umrati. Seperti safar untuk menggugurkan kewajiban haji dan umrah bagi yang mampu. Kan haji baginya wajib, betul. Umrah baginya wajib bagi yang mampu. Maka safarnya dia buat haji dan umrah wajib hukumnya. Walaupun kewajiban haji dan umrah dalam mazhab kita alat tarahi, nggak wajib secara langsung, tar-taran nggak apa-apa, gitu. Inti mampu sekarang, besok-besok nggak jadi masalah. Nah, cuma hati-hati, kalau udah mampu ditunda-tunda keburu mati, ya. Nah, ini mata alal ma'asiyah, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, seperti safar menggugurkan kewajiban haji dan umrah. Yang kedua, wali talabil ilmil wajib. Safar untuk menuntut ilmu yang wajib. Di kampungnya dia nggak ada orang yang paham. Sedangkan kita wajib untuk menuntut
ilmu yang wajib, cara sholat, cara wudhu, ibadah kepada Allah kan wajib. Nggak ada orang yang paham di kampungnya, maka keluarnya dia buat safar menuntut ilmu menjadi wajib. Dalam Zubat dikatakan illam yajid mualliman falyarhali. Kalau enggak mendapati orang yang muallim di kampungnya, maka dia wajib keluar dari kampungnya untuk menuntut ilmu. Itu hukum safar yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnatun. Ada kalanya safar hukumnya sunnah. Ada kalanya hukumnya apa? Sunnah. Kalau sunnah hukumnya apa? Yang ngerjakan dapat pahala, yang ninggalkan kagak dosa. Kas safar li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti safar untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasilaturrahim, di antaranya safar untuk silaturrahim, berkunjung ke rumah-rumah saudara, teman. Itu hukum safar yang sunnah. Yang ketiga, mubahun. Hukum safar ada kalanya mubah. Kalau mubah apa sih hukumnya? Ya mengerjakan atau meninggalkan sama aja. Mengerjakan kagak dapat pahala, meninggalkan kagak dosa. Kas-safari lit-tijarah. Seperti safar untuk berdagang tanpa diniati dengan niat yang baik. Tanpa diniati dengan niat solehah. Ya dagang aja gitu, kagak niat apa-apaan. Kagak niat ittiba bin Nabi. Makanya sayang, antum yang dagang tuh niatin tuh dengan niat yang baik. Saya berdagang, yang pertama niatkan ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi, mengikuti sunnah Nabi karena Nabi berdagang. Diniatin dagangnya dia untuk hal-hal yang baik, dah maslahat diniatin. Tapi kalau kagak niat sama sekali, mubah aja. Hukumnya asal hukumnya mubah begitu. Cuma sayang perkara yang mubah kagak diniatin sayang. Jadi kosong dari pahala. Sama pernah sering kita sampaikan. Jadi perkara yang mubah diniatin taat sehingga mendapatkan pahala. Makan asal hukumnya mubah. Cuma makan inti kalau niatkan biar badan inti kuat ibadah kepada Allah dapat pahala. Zubat itu dikatakan apa? Lakin idza nawa bi aklihil ghuwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Orang yang makan dengan niat biar badannya kuat ibadah kepada Allah, maka makannya itu bernilai pahala. Makruhun yang keempat, hukum safar ada kalanya makruh. Makruh apa sih? Makruh yuthabu ala tarkihi imtizalan wala yu'aqabu ala fi'lih. Yang meninggalkan dapat pahala dengan catatan meninggalkannya karena mematuhi syariat. Yang mengerjakan kagak dosa. Kas-safar lit-tijara fi akfanil mauta. Safar untuk jual beli kain kafan. Maksudnya safar untuk jual beli kain kafan. Dia dagang kain kafan. Cuma dagangnya kelilingan, masuk kampung keluar kampung. Yang dijual apa? Kain kafan. Apalagi itu? Pokoknya yang berhubungan dengan mayit begitu. Iya. Loh, kenapa makruh? Ini yang muter-muter ya, bukan yang ngetem di tempat. Kalau yang dia punya kios ngetem di tempat kagak makruh. Ini yang muter-muter masuk kampung keluar. Kenapa makruh? Karena dia berharap setiap kampung yang dia masukin ada yang mati di situ. Kalau ada yang mati sih mau beli, betul ya. Nah ini makruh ya ini. Mudah-mudahan di kampung ada yang mati 5 gitu. Lumayan 5. Ya, kalau kagak ada yang mati, kagak ada yang beli. Itu jadi makruhnya begitu. Ini yang masuk keluar kampung. Tapi kalau yang ngetem kagak. Nanti jangan salah paham, ntar nanti orang tangga itu jualan mawar, jualan apa namanya tuh kain kafan. Makruh lu, jangan. Dia ngetem di tempat. Nah, yang datang orang yang butuh. Iya, itu enggak makruh. Itu sama kalau diniatkan ibadah dapat pahala. Iya. Kemudian lillahwi, safar untuk bermain-main. Wal la'bi ghairul muharram. Permainan yang tidak haramkan. Tanazuh, jalan-jalan tanpa niat yang solehah, yang baik, bisa dikatakan jadi makruh. Makanya ini kalau jalan-jalan ke gunung puncak sambil diniatin tuh,
bawa keluarga, nyenangin keluarga. Ya, melihat pemandangan yang indah ciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batila. Enggak engkau ciptakan ini secara sia-sia. Luar biasa ini apa namanya? Tafakkur akan ciptaan Allah bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pahala jadinya. Yang terakhir, haramun, hukum safar yang kelima bisa haram. Kalau haram yang melakukan safar dosa dia. Yang melakukan berdosa, ya. Apakah safari zaujah? Seperti safarnya istri min ghairi idzni zaujiha, tanpa izin suaminya. Bininya keluar ngayap ikut rombongan mana ya? Bini gue jam 12 belum pulang. Di jalan kagak izin lagi sama lakinya sama suaminya. Ini safar yang diharamkan, kagak boleh tuh. Ya, kagak boleh tuh. Jadi usahakan izin. Dan kita laki memang istri keluar mesti izin. Ya, cuma kita memaklumkan kalau sesuatu keluarnya yang sekiranya keperluan, keluarnya sesuatu yang wajar, nah, kita jangan nuntut. Ya, lebih baik memaafkan, meridhokan. Kecuali keluarnya jauh kemana, ya mancing. Begininya iya, main golop dah ya. Karena dikit mancing ya. Bininya aja nih mancing. Mancing di mana sih? Ya ala kulli hal tanpa izin suami. Nah, ini hukumnya haram. Safarnya pun haram dan setiap langkah yang ia langkahkan dilaknat oleh para malaikat. A'udzubillah min wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna Mustafa